Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita semua lalu berbuat salah, sampai kita semua berbuat dosa. Jadi manusia itu sebenarnya kalau dia lempeng aja, terus dosanya dikit gitu ya, mana sih nggak ada, pasti ada, tapi nggak banyak-banyak gitu loh. Terus dia cepat istighfar gitu, cepat minta ampun, terus menjaga sholat fardu aja. Yang fardu aja itu dijaga. Apalagi kalau kemudian nanti mau yang sunnah-sunnahnya. Maka rizki itu dijamin sama Allah SWT. Ya. Tapi manusia ini kan memang tempatnya dosa. Ya. Rizki kita menjadi berkurang sebab juga dosa kita. Kayak WC mampet. Nah, kita itu WC mampet, jadi mesti banyak istighfar insyaallah. Dosa kita juga barangkali yang membuat ya, atas izin Allah kita punya hutang gitu. Telat nikahnya gitu. Telat punya anaknya, sakit-sakitan, ketipu, apalagi itu, hilang mobil, kecurian gitu. Walaupun buat sebagian yang lain bisa jadi itu ujian, bisa jadi buat seseorang itu ujian. Sampai umur 40 dia belum nikah gitu, padahal dia orang baik, orang soleh atau solehah, ibadahnya juga bagus, tapi sampai umur 40 ternyata belum nikah. Belum tentu itu azab, bisa jadi itu ujian. Ada anak kecil kan belum punya dosa, tapi udah kena kanker misalkan, gimana tuh? Kan belum punya dosa, bisa jadi itu ujian. Ujian buat siapa? Buat ayah ibunya, sabar enggak? Atau bisa jadi pembersihan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya banyak dosanya tuh emak bapaknya, rizkinya semua rizki haram, akhirnya anak kasihan, sakit-sakitan ya. Tapi sekali lagi belum tentu itu azab, bisa jadi itu ujian. Cuman buat kita-kita sih ya, kayaknya mah gitu. Bisa jadi cenderung azab gitu. Nah, orang senantiasa mikirin hajatnya, senantiasa mikirin dosanya. Padahal yang harusnya dipikirin dosanya. Utang gak kebayar masalah gak? Utang kalau nggak kebayar masalah nggak? Jodoh kalau nggak datang-datang masalah nggak? Rumah kalau sampai kesita masalah nggak? Mau tinggal di mana gitu ya? Kalau mobil sampai kesita masalah nggak? Sesungguhnya itu semua cuma masalah dunia. Cuman masalah dunia. Loh Ustaz, kalau misalkan utang nggak kebayar tadi gantung loh. Kalau niatnya ngemplang digantung. Kalau niatnya memang nggak mau bayar digantung di kaki langit. Tapi kalau emang niatnya bayar, karena emang dia susah buat bayar utang, nggak ada niat ngemplang dari awal, nggak ada niat ngemplang.
Sebenarnya nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah buat orang itu, buat kita manusia ini adalah kalau kita meninggal dunia, kita dalam keadaan berdosa. Kita meninggal dunia dalam keadaan kita bermaksiat. Kita meninggal dunia dalam keadaan kita durhaka sama orang tua. Habis disumpahin, terus kita kabur, di depan ketabrak, mati. Nah, itu dia masalah. Masalah buat ibu adalah ketika ibu durhaka sama suami. Masalah buat kita ketika kita berkhianat sama istri. Terus tinggal menyimpan kebohongan. Nah, itu yang jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Buat kita yang menjadi masalah adalah ketika kita meninggal masih ada harta orang di kita, belum Allah bersihin, belum Allah cuci. Itu dia sebenarnya masalah itu. Hilang handphone masalah nggak? Hilang BB iPhone masalah nggak? Yang masalah buat ente itu sebenarnya bangun malam kelewat, harusnya ente lebih nangis daripada hilang handphone. Tapi kita ini emang dunia melulu dikhawatirin. Saya ya, insya Allah gitu, izin Allah, 1000 kali saya menyuruh saudara nyari dunia buat ngegedein sedekah. Buku semua bisa jadi pengusaha, itu isinya malah tentang ibadah, tentang tauhid. Saya menyuruh saudara menguasai pasar, bikin properti, bikin kontrak-kontrakan, kos-kosan, bangun ruko. Buka ini, buka itu usaha supaya situ bisa menjadi jalan rezeki buat orang, supaya bisa jadi jalan umroh buat orang, jadi jalan pergi haji buat orang, bukan buat pekaya. Kalau buat pekaya mah penting sih, tapi bukan segalanya gitu. Saya alhamdulillah tuh tiap bulan gitu sedekah semobil, 2 mobil sampai sekarang. Orang taunya saya disedekain dulu loh. Maksud nih, nah mobil saya ganti-ganti, tanya tuh anak-anak. Ganti-ganti, kenapa ganti-ganti? Ya nggak pernah lama make, hilang, pakai lagi, hilang, pakai lagi, hilang. Diganti terus. Situ mah Kijang 85 aja masih di garasi. Kijang tahun 85, 86, 90, Carry tahun 76. Belum keluar kali ya. Ada Tungtung. Tungtung, tau gak Tungtung? Tahun 80. Mobil setrikaan dijaga-jagain. Mobil setrikaan, mobil Civic zaman dulu. Motor tahun 95 dipelihara. Ente pakai setahun, kelamaan. Cepet gantian sama Allah. Kalau enggak diganti-ganti. Nah. Pesantren asal bikin buat orang, asal bikin buat orang, asal bikin buat orang. Allah ganti pesantren buat sendiri. Ketika punya sendiri, ya dari awal lu wakaf aja udah. Nggak usah punya sendiri. Ya makanya makin gede. Ustadz sombong. Emang kalau ngomongin diri sendiri mah begitu gitu. Dulu saya mikir begini. Lalu saya sedekah. Waktu dulu nih, tahun berapa? 2006 apa? Kalau saya sedekah Alphard, dapat HP gitu. 2006 tuh saya udah sedekah Alphard tuh. Udah kita belah 2. Alphard dijual dapat berapa ratus gitu, bagi 2. 2006. Terus kita mikir, dapat helikopter kali ya gitu. Kan sepertinya bercanda tuh. Tapi bakal kejadian ini. Bakal kejadian. Ini namanya bayaran dari Allah kan nggak setahun 2 tahun.
Kadang-kadang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Nah, masalah buat saudara adalah kalau saudara sedekahnya sedikit. Itu masalahnya. Bukan maju nggak nih usaha. Maju usaha mah nomor 2, nomor 3, nomor 17 malah. Ente waktu usaha gimana? Rezekinya halal tidak? Jangan-jangan buka usaha modalnya boleh nipu. Boleh nggak bener. Terus ketika usaha boro-boro duha, sholat malam, sholat zuhur lewat, asar lewat. Itu yang mestinya lebih dikhawatirin daripada utangnya sendiri, daripada usahanya sendiri. Anak lulus, musibah tidak? Karunia bukan? Coba. Anak lulus dari SMP, dari SMA, dari SD, dari kuliah, itu musibah apa karunia? Belum tentu itu karunia. Mestinya mikir, dia nggak soleh, dia nggak taat, kok Allah lulusin? Apa maksudnya tuh? Jangan-jangan lu lagi diulur. Bener. Orang yang bisa introspeksi itu yang dijentil. Begitu dijentil baru ngeh, oh iya saya salah ya. Dan jangan-jangan ketika dia sekolah, sholat subuh enggak, sholat duha enggak, sholat zuhur enggak, sholat asar enggak, sak bapaknya, sak ibunya enggak. Terus lulus, gembira, salah itu malah. Nah, kita istighfar dulu. Kita istighfar dari dosa kita. Kita dikasih mata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih ya, dikasih mata nih ya. Jangankan ngelihat maksiat. Kita ngelihat Quran, kita nggak baca aja dosa itu sebenarnya. Ya tentu ada waktunya gitu. Kita dikasih kuping. Terus azan berkumandang. Kita nggak datang ke masjid. Berasa nggak tuh dosa? Dosa tuh dosa tauhid. Baru dengar ya ada dosa tauhid. Saya juga baru dengar dari guru saya. Dosa tauhid apa katanya? Nggak nganggap panggilan Allah. Allah manggil nggak? Manggil. Dengar nggak? Enggak. Gimana? Allah kan ngasih kuping supaya situ dengar. Paham tidak? Ternyata Allah ngasih kita kuping percuma. Coba deh kalau misalkan Allah begini, kalau panggil malaikat kuping, tambahin satu. Jadi ada 2 kuping di samping kanan kiri, terus ada 1 lagi di tengah, biar denger gitu. Ada kuping kecil bolong gitu. Dosa saya seperti itu, dosa situ juga mungkin seperti itu. Nih ya kan, yang ngasih jerawat tahu. Ikhtiar jadi benar kalau konsepnya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ai jerawat, alhamdulillah. Itu gitu dulu. Tapi jerawat. Apa sih? Nggak syukur. Saya tweet tuh tempo hari tentang jerawat. Mana follower ada? Wah. Ketika kita bisa ngelihat jerawat, ketika para akhwat ngelihat jerawat, sesungguhnya dia punya mata masih melihat. Kenapa jadi mengeluh? Kan mata masih ngelihat tuh. Ketika saudara bercermin, saudara masih berdiri toh, masih bisa ngaca tuh, namanya masih bisa ngelihat. Pertama kali yang dilihat malah yang membuat Allah tuh jadi menganggap kita nggak bersyukur gitu. Ada yang punya hajatnya pekerjaan. Ada sini yang nganggur ada.
Ada yang pemirsa barangkali punya hajat, pengen punya rumah ya. Siapa yang belum punya rumah? Doanya gimana? Doanya gimana? Jangan tanggung, udah di depan Allah mah minta perumahan. Udah di depan Allah minta satu rumah, sayang amat. Ya Allah, kasih saya rumah dan kasih saudara-saudara saya rumah, kasih teman-teman saya juga rumah, kasih semua kaum muslim muslimat rumah, kasih orang Palestina tuh rumah, biar jangan diambil sama Israel. Kasih orang yang rumahnya kecil gede, kasih rumah yang sempit luas, kasih orang-orang yang punya rumah tapi dia masih sendiri dia berdua, yang udah berdua jadi berempat, berlima, berenam. Doanya jangan sendirian gitu. Terus sekalian, kalau boleh nih ya Allah, sekalian deh saya pengen punya perumahan. Tuh, cakep. Doanya ordinary people banget sih. Butuh duit 7 juta. Doanya gimana? Ya Allah, saya butuh duit banget 7 juta, ngepas bener. Lebihin 7,1 gitu, 7,2. Doa sih takut bener. Ya Allah, saya emang gak banyak mintanya, yang penting bisa makan aja. Bohong banget, begitu dia kasih makan apa? Cuman ini nih, gitu. Entenya doanya salah. Doa yang banyak. Emang boleh itu Ustaz? Yang sewot kan yang denger. Allah mah nggak apa-apa. Coba suami di depan istri, dia doa, lagi sholat malam nih. Ya Allah, pengen jadi bos, males jadi satpam. Ya yang belakangnya nyaut, yang belakang. Syukur bang, yang syukur. Ya Allahnya nggak jawab, bininya jawab. Kan ya coba. Ya Allah, pengen banget punya rumah gede. Yang belakang nyaut, minta buat bayar kontrakan dulu. Doanya tanggung banget sih. Apalagi hajatnya? Pengen pergi haji ya? Siapa yang pengen pergi haji? Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba baca semua, yang kencang bacanya. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa doanya supaya bisa pergi haji? Ya Allah, pergiin saya haji gitu. Jangan. Sayang, tanggung. Udah di depan Allah. Minta sama Allah pindahin Ka'bahnya ke Indonesia biar gampang. Doanya jangan tanggung-tanggung ge. Ya Allah, pergiin saya. Pergiin suami saya. Pergiin anak-anak saya. Dan turunan-turunannya nanti sampai akhir zaman. Jangan ada yang meninggal sebelum nyampe ke Baitullah. Gitu doanya. Teman-temannya saya, teman-temannya suami saya, sahabat-sahabatnya saya, sahabat-sahabatnya suami saya. Siapa lagi ya? Gitu, nanya sama Allah. Siapa lagi ya? Mikir bentar. Oh iya benar. Keluarganya guru saya. Teman-temannya teman saya. Teman-temannya temannya anak saya. Anak-anaknya teman-teman saya. Siapa lagi ya? Tetangga-tetangga saya. Itu doa yang banyak. Terakhir,
dan semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia. Kalau perlu ente SMS ke orang-orang BBM, gua mau doa nih supaya mau pergi haji, siapa yang mau didoain? Gitu. Dulu saya memulai karir dalam tanda petik jadi ustadz, itu karena begitu datang ke orang-orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Punya utang ya? Iya, sama. Sini. Ane mau doa. Ayo doa. Habis doa, saya bilang, kita malam Jumat ke rumah ya. Kita doa lagi. Gitu. Ketok pintunya. Ketok pintunya. Kalau mau dianggap sama orang, berbawaan. Jangan ngetok doang. Tok doang. Ini udah ngaji apa doa belum? Ini tujuannya doa ya. Tapi doanya kalau ente nggak ngerti filosofinya, doa ente jadi kosong. Ketok tuh pintu orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih, ada pepes jengkol. Yang keren apa yang keren? Itu keren tahu. Udah lama nggak ada tuh. Nih ada ikan goreng, nih ada pisang goreng, minimal pisang goreng dah. Ya toh? Pisang goreng kan murahan tuh. Kalau nggak punya duit, ente berdiri aja di bawah truk. Nah, ini begitu dulu. Dulu santri-santri yang di awal-awal ngalamin tuh yang aneh ngalamin. Santri sekarang sih mainannya kantin. Bener, saya makin banyak murid nih, makin nggak ketemu tuh. Tes gitu ya maksudnya, apa ya? Seni gitu loh, seni jadi santri itu nggak ketemu gitu. Karena semua akhirnya berjalan secara manajerial. Waktunya makan gitu. Udah kayak ayam negeri gitu. Antre gitu. Sesungguhnya saya nggak terlalu demen aslinya tuh. Saya bilang Marohim, sini. Mau nggak lo anak-anak makan enak sekarang? Mau ya Ustaz? Sono ke restoran Padang, lu cuci piring. Bener loh. Lah jadi ustadznya datang. Waalaikumsalam Ji. Waalaikumsalam. Anak aneh 2 dong, bantu nyuci piring di sini. Oh iya Ustaz, silakan Ustaz. Mangga belajar. Itu dia belajar ini. Jangan lupa kasih makan anak orang. Beres Ustaz. Makan enak deh. Oh, anak sekarang kalau mau makan enak dia SMS emaknya. Nih, bosen nih. Emaknya juga blow on lagi. Dia datang lagi ke pesantren bawa rendang, bawa apa itu. Sebelum-belumnya emak begitu tuh. Sepintar-pintarnya emak, kalau anak SMS minta makanan, bilang sama anaknya, "Nak, lo minta sama Allah, biar Allah yang bagi lo makanan." Emak yang tambah pintar, minta izin ke Ustadz Yusuf. Kamu nyapu di rumah orang mana begitu. Itu dia baru keren. Coba jadi santri zaman, siapa yang jadi santri model kayak aneh zaman dulu, santri kobong. Yang pernah jadi santri kobong, santri khidmat. Oke, ente pernah ya. Gimana caranya makan enak? Yang kerja, yang judulnya kerja. Kita bawa sapu, nyapu kampung. Betul gak? Kampung yang kita sapu. Kalau perlu kita bawa sampah. Terus kita aurin depan rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak kotor nih, saya bersihin ya. Jadi santri ngelihat mobil tamu datang kotor, kagak ada yang nyuci. Gimana? Aneh semalam ada tamu dari Nganjuk, Kertosono. Mobilnya kotor, lah santri 1000. Nggak ada yang inget buat nawarin. Santri ayah gimana ini? Coba sini. Ini santri kita ini. Sini. Adnan, kamu diajarin apa di pesantren? Banyak Ustaz. Apaan aja? Al-Quran. Terus? Akhlak. 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 Iya. Terus diajarin yang sifatnya kehidupan nggak? Diajarin Ustaz. Apaan tuh contohnya? Bersih-bersih.
terus makan bareng, terus banyak Ustaz. Adnan semalam ngelihat nggak ada mobil kotor tuh? Ngelihat Ustaz. Nah, ngelihat. Terus ada nggak terbetik pikiran pengen nyuciin? Ada sih tapi malum Ustaz. Lumayan. Ada apa? Ada inisiatifnya. Sebenarnya di pesantren itu ya, yang mahal tuh bukan ilmu otak sebenarnya. Di pesantren tuh yang paling mahal ilmu kehidupan. Coba kalau Adnan mobil kotor nih, izin sama Ustad, ada mobil nganggur nih, tuh depan. Saya nggak ikut kelas tahfiz ya, mau cuci mobil. Saya kalau jadi ustadznya, saya bilang, Fadlan, silakan. Kamu gak usah ikut kelas tahfiz dulu, kamu bersihin tuh mobil dulu. Nanti wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ntar walaupun kita ketinggalan kelas tahfiz, insya Allah kita nggak hafal. Kan kagak hafal? Enggak. Di sini seninya. Di sini seninya. Semua ilmu yang pada belajar jadi punya dia. Ilmu laduni begitu modelnya. Ilmu khidmat namanya. Ilmu ngikro. Adnan besok kalau ngeliat mobil nganggur langsung cuciin. Ya? Hah? Kasih tahu dia 45.000. Ya secara wali santri datang, mobil dicuci sama santri, masa nggak dipersen? Pasti dipersen. Jangan ngarep tapi, tuh kalau dapat bagi 2. Dan kamu bisa sampein apa ke jamaah? Mau ceramah dikit? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah karena saya telah dikabulkan bisa berdiri di sini. Dikabulkan. Berarti di doa. Lu memang minta sama Allah. Saya berdiri di sini sangat bersyukur karena baru beberapa bulan yang lalu saya kesini sholat Jumat di sini. Pertengahan bulan Maret kan ada book fair. Saya kesini dan berdoa keliling-keliling di sini. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian. Allahu Akbar. Saya di sini adalah wakil murid dari Ustaz Mansur yang dari Ketapang. Alhamdulillah di sana saya banyak belajar akhlak, belajar Al-Quran. Alhamdulillah saya udah hampir mau 2 tahun dan saya mendapat hafalan. Dulunya saya nggak bisa menghafal, palingan cuma A2 sampai ke bawah. Saya masih punya cita-cita bertekad untuk 30 juz dan bisa kuliah di Australia. Saya mohon doa di masjid ini, di masjid yang Istiqlal yang besar, yang katanya besar se-Asia Tenggara. Semoga saya bisa menghafal 30 juz dan kuliah di Australia. Dan kepada teman-teman saya, kepada ibu saya, semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Dan semua bapak ibu, saudara yang di rumah, semoga bisa dikabulkan hajat-hajatnya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari
wa aslih bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika la haula wa la quwwatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, ya. Bener tuh, doa dikabul. Saya kalau tahu dari tadi saya nggak panggil. Nggak ada kerjasama, nggak ada apa. Allah aja tuh. Dulu saya kalau ngincer kiai gitu ya, nggak langsung datang, kita puasain dulu kalau mau ketemu kiai. Bener zaman. Terus jadi orang yang sabar gitu. Kita bisa 2-3 hari baru ketemu kiai. Kalau orang sekarang datang ke kiai itu nggak pakai bismillah, nggak pakai puasa, nggak pakai apa, jalan aja udah. Terus kalau kiainya nggak keluar dari kamar 3,5 jam aja, langsung udah di Facebook naik, kagak ada adab. Tamu di luar dianggurin aja. Saya punya pengalaman, satu santri saya, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia ngelihat saya, dia ketawa. Saya bingung ngelihat saya, dia ngelihat saya ketawa, dia ketawa. Kenapa ketawa? Ketawa dia, tak berhenti. Apa yang ketawa? Saya ini sengaja berdiri di tempat yang perhitungan orang Ustadz nggak bakal lewat. Saya mengetes doa nih, ngetes. Saya pengen Ustadz lewat di sini. Saya berdoa aja. Alhamdulillah Ustadz nggak dikabulin. Saya datang lagi, nggak dikabulin. Saya datang lagi, nggak dikabulin. Ini hari ke-6, gitu dia bilang. Siapa lagi hajatnya? Mau haji tadi itu ya. Doanya apa tuh? Ya Allah, bagiin saya haji dan bagiin orang-orang lain haji. Siapa yang pengen umroh besok nih, Ramadan? Bayar 3.600. Ya. Kalau ngelihat duit stres. Begitu saya Twitter nih, saya mau pergi umrah akhir Ramadan. Siapa yang mau ikut? $3.600. Kalau kamarnya berdua. Kalau sekamar berempat, 3.500. Apa jawaban orang? Ikutnya sih mau, bayarnya enggak. Gitu. Aduh, ampun deh. Kesatu, Allah percaya informasi ini nyampe kepada dia. Dianya nggak percaya. Ngerti nggak? Paham nggak? Allah percaya, karena itu informasi itu nyampe ke dia. Dia bisa baca itu kan izin Allah. Dia bisa baca tuh brosur, SMS, Twitter, BB, Facebook. Itu izin Allah, harusnya begini. Ya Allah, engkau kan tahu saya nggak ada duit. Iya, kalau sama Allah nggak apa-apa ngomong begitu. Yang nggak boleh ngomong sama orang. Ngomong sama Allah tentang kekurangan diri boleh. Contoh, nih nanti yang bakal kita simulasi ngapal. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qaumadz zalimin qauma fir'auna ala yattaqun. Allah nyuruh Nabi Musa, datengin Fir'aun. Datengin Fir'aun. Fir'aun ini Masya Allah dah. Kalau cuman presiden Amerika aja mah lewat dah. Negara adidaya satu-satunya saat itu mungkin di dunia. Belum lahir kali itu peradaban Cina juga. Firaun itu yang merawat Nabi Allah Musa dari bayinya sampai dia remaja. Firaun juga adalah seorang raja yang bengis, kejam, nggak pakai perasaan. Tentaranya paling kuat di dunia saat itu.
Dan Nabi Musa pernah punya salah, yakni ngebunuh orang dengan tanpa sengaja. Lalu dia dikejar menjadi pelarian. Tiba-tiba dia disuruh sama Allah, datengin Fir'aun. Musa alaihissalatu wassalam ngadu sama Allah tentang kelemahan dirinya. Jadi kalau sama orang nggak boleh, kalau sama Allah sunnah. Sunnah sama Allah itu sunnah. Itu beda nggak sama ngeluh? Lain. Cara apa? Ciri paling gampang bedanya ngeluh sama ngadu. Kalau ngeluh berhenti sampai di situ. Tapi kalau dia ngadu, ujungnya jadi doa. Ya Allah, pantau saya kagak punya duit. Ngapa jadi bisa baca begini nih? Berarti mau bagi duit nih. Ada husnuzon, ada baik sangka. Terus, ya Allah, ya, saya minta kepadamu, mudah-mudahan saya bisa menjawab nih Twitternya Ustadz, bisa pergi sama dia akhir Ramadan, atau pergi sama siapa aja yang bisa pergi nanti ke Baitullah. Gitu. Jawaban Nabi Musa apa? Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Itu dia Nabi Musa bilang, yang ngadu. Saya ini siapa sih ya Allah? Kalau kita datang ke Fir'aun, apa nggak bakal dia mencak-mencak tuh? Apa nggak bakal dia marah-marah tuh? Apa nanti nggak bakal ngusir tuh? Apa nanti nggak bakal dia nyanyain? Nggak bakal dia apa peduliin? Udah begitu ya Rob. Wayadiku sadri, gemeter, deg-degan nih jadinya saya. Wayadiku sadri, wala yantaliqu lisani. Aku juga nggak lancar bicaranya. Tolong deh ya Allah, fa'arsil ila Harun. Utus Nabi Harun ke sini. Utus Harun ke sini. Lancar mah lancaran Harun sama Musa, lancar Harun. Tapi siapa yang diabadikan doanya? Doa Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Farsil ila Harun. Terus Nabi Musa ngomong lagi sama Allah, aku dulu pernah punya dosa, pernah punya salah, nanti malam mereka membunuhku. Allah jawab, qala kalla, nggak bakalan wahai Musa. Fadhaba, pergi kalian berdua. Wahai Musa Harun, pergi berdua. Bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Aku bersamamu mendengar dan memperhatikan. Saudara ditawarin mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, lu beli dong mobil gua. Lu gila. Parkir aja gua gak punya. Loser bener. Ente tiap hari doa sama Allah, pengen punya rumah. Nggak mau ngontrak, males ngontrak. Tiba-tiba yang punya kontrakan datang. Mas, tolong dong beli kontrakan saya. Aduh gimana ya? Gimana? Tadi ente doa melulu. Begitu Allah udah percaya, ente malah sia-siain. Bilang sama dia, berapa duit? Pego dah. Bisa kurang tuh. Padahal duit nggak punya nih. Bisa kurang tuh. Segitu murah tuh. Iya dah. Kapan mau butuh duitnya? Ya kok bisa sih sekarang. Sekarang masih berdoa dulu sama Allah. Minggu depan dah. Iya dah. DP dulu berapa kek? DP-nya Fatihah aja ya. Sama kulhu dah. Fatihah DP. Mahal tau lu Fatihah. Banyak orang di dunia ini gak bisa ngaji. Ente mah muridnya Yusuf Mansur. Yaudah minggu depan gua tahu lu mau berdoa kan. Gua tahu lu gak punya duit kan. Yalah, gua pengen tahu lu dapat gak duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pergi, ente ke kamar mandi. Wudu.
Lapor sama Allah. Rob, ada tawaran nih. Pego harganya. Lebihin dah. Buat beli catnya. Gitu ya. Hah? Buat ganti plafon. Buat naikin daya listriknya. Hah? Airnya kemarin masih pakai air sumur. Mau beli apanya? Jet pump atau apa begitu. Kasih 200 dah minggu depan. Amin. Dan doa boleh jeralat. 2,5 dah. Buat umroh nih akhir Ramadan. Gitu, wah cakep. Saya tuh kalau sama Allah tuh ya ngobrol. Ini kalau sama Allah tuh ngobrol asik benar. Ya Allah, benar. Kita ya udah amin nih. Mikir benar. Apalagi ya? Gitu. Allahu Akbar. Seminggu berjalan, nggak nongol-nongol tuh yang punya kontrakan. Minggu lagi nggak nongol, seminggu lagi nggak nongol. Nongol-nongol lagi, beritanya apa coba? Kontrakannya udah dibayar, Ji. Jadi ente nanti aneh kenalin. Loh kok gitu? Bukannya tawarin ke saya? Kayaknya auranya jelek nih. Gak yakin aneh ente punya. Aneh kalau datang gak tega. Takutnya ente merasa doa ente gak dikabul sama Allah. Jadi aneh diem aja dah. Ini udah ada yang beli, udah dibayar. Siapa orangnya? Tadi kemari. Ya udah deh. Terus gimana tuh? Doa dikabul nggak? Tuh dia. Emang bener juga. Udah 4 minggu. Borok 2,5. Terus 50.000 juga enggak deh. Iya. Lu sabar deh. Muka lu gitu jauh dikabul. Ente mau ngeledek aneh aja nih. Ya udah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Datang malamnya orang silaturahim. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Saya Haji Mansur yang beli rumah ini. Bapak masih demen di sini? Demen Pak, anak saya lahir dua-duanya di sini. Alhamdulillah, berkah dah. Ya kalau mendemen, pakai aja nggak apa-apa. Ini rumah udah punya saya. Insya Allah, ente nggak usah bayar. Ente rawat aja rumah ini kayak rumah pribadi. Aneh nih duit ya. Buat apa Pak? Buat ngecat sama ganti air, ganti pelapon, bayar listrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama yang begini ente mesti percaya tuh. Jangan sampai nggak percaya. Jangan sampai nggak percaya. Begini-gini nih lu. Coba aneh ngasih ilmu showroom kan. Siapa yang jadi orang gila datang ke showroom sholat di sana? Segini banyaknya orang, pemirsa segitu banyaknya. Cuman jadi tawaan doang. Wah, sampai segitunya nyolatin showroom. Coba. Pakai dong. Siapa yang punya hajat? Pengen mobil. Doa yang pertama dulu tadi istighfar. Yang sekarang hajat. Ente mesti tahu caranya juga. Bersihin hati, bersihin diri, gitu. Kemudian banyakin kita amal soleh. Minta tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala, kabul. Siapa yang pengen jodoh? Tadi siapa yang pengen jodoh? Mana? Jomblowers. Doanya gimana doanya? Doanya gimana? Ya Allah, kasih saya jodoh. Komanya dikembangin. Yang cakep. Yang soleh, soleha gitu ya. Yang punya 3 pom bensin. Yang punya 2 showroom. Namanya doa Ji. Doa kalau nanti dihadirkan sama Allah, si fulan yang tidak punya duit, yakin dia akan menuju pada doa kita. 5-10 tahun yang akan datang, saudara mendapati suami saudara, sini ngomongnya ya, suami saudari
Itu seperti doa saudari dulu. Begitu buka pom bensin yang ketiga, istrinya baru ngomong, "Bang, dulu saya doanya minta dijodohin sama pengusaha yang punya pom bensin 3. Takdir Allah, dulu saya ketemu security. Allahu Akbar, saya bilang sama Allah nggak salah kirim nih. Tapi benar Allah nggak salah kirim. Hari ini kita punya 3 ya bang, subhanallah. Emang juga begitu doa sama Pak, numbu dulu kan saya jalan. Allah sabar banget, kita yang sempat putus asa. Ya Allah, 7 hari berdoa, ampun. 7 hari berdoa udah ngeluh. Coba Nabi Ayub coba, sampai tuh ulet jatuh, diambil lagi sama dia, ditaruh lagi. Allahu Akbar. Saking sabarnya tuh. Ulet jatuh nih, belatung jatuh, sama dia diambil, ditaruh lagi. Makanannya ini katanya. Allahu Akbar. Kita baru pilek aja udah uring-uringannya kayak apa tahu. Baru batuk. Aduh. Mana surat wasiatnya di sini? Baru batuk lalu mikir meninggal. Orang udah kanker stadium 4 masih kesana masih kesini, itu hebat. Miskin putus asa, aduh. Apalagi hajatnya, yang punya anak. Hajat banyak ya, jangan lupa berhajatlah sama Allah, minta surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat itu banyak, tapi jangan lupa minta surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau lah yang tahu satu demi satu nih jemaah kami di sini, termasuk saya pribadi dan keluarga kami, dan kaum muslimin muslimat mukminin mukminat yang nggak datang di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kau yang tahu apa yang menjadi hajatnya, apa yang jadi kebutuhannya. Ada yang punya utang ya Rob, pengen banget lepas dari utang, pengen kebayar, pengen hidup enak, tenang, tidurnya nyenyak, kedek-dekan dulu jadi orang. Ada yang pengen punya usaha, punya kerjaan, pengen nyenengin orang tuanya, pengen nutut ilmu. Ada yang pengen seperti Adnan tuh, pengen bisa 30 juz hafal Quran. Ada yang pengen jadi ustad, pengen jadi ustadzah, pengen jadi dai, pengen jadi daiyah, pengen jadi ulama. Ada yang pengen punya pesantren. Ada yang seperti Haji Taib, pesantren Ishak Ambon, ya biar dia punya pesantren gede, tambah makmur, tambah maju, lebih gede dari Darul Quran. Ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen rumahin anaknya, ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen rumahin orang tuanya, ada yang pengen pergi haji, tapi ada yang pengen pergi hajiin orang tuanya. Hajatnya semua di tangan-Mu ya Allah. Hajat kami semua hamba-hamba-Mu ada di genggaman-Mu ya Allah. Hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir. Anta alimu bina basir. Allahumma ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Buat semua yang berhajat kepadamu ya Allah, tidak sia-sia doanya pada hari ini. Kau kabulin satu demi satu. Sebelum Kau kabulin, Kau kasih hati yang tenang, hati yang ridho, hati yang sabar, hati yang ikhlas karenamu ya Allah. Hati yang menerima bahwa doa sedang diproses oleh-Mu, sedang berproses menjadi mewujud, Kau kabulkan. Sementara doa kami belum Kau kabulkan seperti apa yang menjadi doa kami. Berikan kami punya hati baik sangka, berikan kami punya hati ya
saya, keluarga besar saya, turunan-turunan saya sampai akhir zaman, sahabat-sahabat saya, pesantren Darul Quran di semua cabang, di semua tempat, di semua zaman, hingga akhir zaman, dan keluarga-keluarga santrinya insyaallah. Silakan.